Sahabat, jumpa lagi dalam paparan Ilmu Menjadi Kaya, karya Wallace D. Wattles yang diterjemahkan dan diringkas oleh salah satu penulis terbaik Indonesia, A.S. Laksana. Pada episode ini, kita membahas tentang kehidupan yang meningkat dan cara kekayaan mendatangi Anda. Buang jauh-jauh keyakinan bahwa menjadi kaya atau miskin adalah karena takdir. Setiap makhluk hidup harus meningkatkan kehidupannya karena kehidupan harus berkembang. Sebutir biji yang jatuh ke tanah saja akan merekah tumbuh dan menjalani kehidupan dengan menghasilkan ratusan biji berikutnya. Begitulah kehidupan menggandakan dirinya sendiri. Ia selalu berkembang bagaimanapun caranya. Satu pemikiran buruk hari ini akan menggandakan diri menjadi pemikiran-pemikiran buruk di waktu selanjutnya. Sebaliknya, satu pemikiran baik hari ini akan menggandakan diri juga menjadi pemikiran-pemikiran baik di waktu selanjutnya. Sebuah fakta mendorong kita mendalami fakta-fakta berikutnya. Satu bakat yang kita kembangkan akan membangkitkan hasrat kita untuk mengembangkan bakat-bakat kita yang lain. Kita hidup dengan dorongan untuk tahu lebih banyak, berbuat lebih baik, dan menjadi diri lebih unggul. Kita harus menjadi kaya, sehingga kita bisa meningkatkan hidup. Semesta menghendaki kita memiliki apa saja yang kita inginkan. Alam bersahabat dengan setiap rencana kita. Segala sesuatu secara alami mendukung kita. Tanamkan dalam pikiran Anda kebenaran ini. Penting menyadari bahwa Anda memiliki tujuan yang selaras dengan tujuan semesta. Anda harus menginginkan kehidupan yang seutuhnya, bukan melulu untuk memenuhi kesenangan jasmani. Anda tidak ingin menjadi kaya hanya agar bisa hidup bermewah-mewah secara badani kan? Atau demi pemenuhan nafsu hewani. Itu bukan kehidupan. Anda tidak ingin menjadi kaya semata-mata demi menikmati kepuasan mental kan? Hanya demi mendapatkan pengetahuan, demi memenuhi ambisi agar lebih cerdas dibandingkan orang lain, sehingga Anda terkenal. Tidak kan? Itu bukan hidup seutuhnya. Juga Anda tidak ingin menjadi kaya hanya demi membantu orang lain, mengorbankan diri demi keselamatan umat manusia, demi merasakan nikmatnya berkorban. Tidak kan? Itu juga bukan kehidupan seutuhnya. Menolong orang lain mungkin memberi kita kepuasan jiwa, tetapi kepuasan jiwa hanyalah satu bagian dari kehidupan, dan ia tidak lebih mulia dibandingkan bagian-bagian lainnya. Anda perlu kaya agar Anda bisa makan, minum, dan menyenangkan diri Anda, agar Anda bisa mengoleksi karya seni, berwisata ke tempat-tempat jauh, mengisi pikiran dan mengembangkan kecerdasan, agar Anda bisa mencintai sesama dan mengekspresikan belas kasih, dan bisa ikut berperan dalam membantu dunia menemukan kebenaran. Anda bisa berkembang secara utuh hanya dengan menjadi kaya. Maka sudah benar dan terpuji jika Anda memfokuskan pemikiran Anda untuk mendapatkan kemakmuran. Dan Anda bisa mendapatkan kemakmuran karena selalu tersedia bahan asal yang tidak ada habisnya untuk menjadikan Anda makmur. Anda tidak harus mengambil sesuatu dari orang lain untuk menjadi kaya. Ingat, bahan asal tersedia berlimpah bagi Anda. Anda tak harus tawar-menawar sengit. Anda tak harus licik atau mengambil keuntungan dari orang lain. Anda tak perlu membuat orang lain memeras keringat untuk Anda dengan hasil yang tak setimpal. Anda tak perlu iri pada kekayaan orang lain atau melihatnya penuh nafsu. Anda bisa menciptakan kekayaan Anda sendiri. Anda pencipta kekayaan Anda sendiri, bukan pesaing bagi orang lain. Anda akan mendapatkan apa yang Anda inginkan, tetapi dalam cara tertentu yang juga memberi keuntungan bagi orang-orang lain. Ketahuilah bahwa ada timbunan emas tak ternilai jumlahnya di perut bumi yang belum digali. Dan seandainya pun tak ada, akan diciptakan lebih banyak emas lagi dari bahan asal untuk memenuhi kebutuhan Anda. Tak ada satu orang pun yang bisa menghalangi Anda mendapatkan milik Anda. Jadi, jangan sedetik pun Anda berpikiran bahwa lokasi terbaik sudah diambil orang sebelum Anda siap membangun rumah Anda. Jangan pernah takut bahwa Anda gagal mendapatkan apa yang Anda inginkan karena ada orang lain yang menjegal Anda. Itu tidak bisa terjadi.
Anda mewujudkan apa yang Anda inginkan dengan bahan asal yang persediaannya tak terbatas. Jadi, selalu camkan ketiga prinsip ini. Pertama, ada satu bahan asal yang darinya segala sesuatu dibuat. Seluruh benda mati dan makhluk hidup di alam semesta ini diciptakan dari bahan asal yang sama. Kedua, bahan asal adalah zat yang berpikir. Manusia juga makhluk berpikir. Bahan asal merespons pemikiran kita. Ketiga, jika manusia menyampaikan pemikirannya ke bahan asal, ia bisa menghasilkan terciptanya sesuatu yang ia pikirkan. Kini kita bahas mengenai cara kekayaan mendatangi Anda. Ketika Worthless menyampaikan bahwa Anda tak perlu tawar-menawar sengit, bukan berarti Anda tidak perlu melakukan tawar-menawar sama sekali. Atau Anda tak merasa perlu berurusan dengan orang lain. Bukan begitu maksudnya. Maksud Worthless adalah Anda tidak harus mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari orang lain. Yang perlu Anda lakukan justru memberikan kepada orang lain sesuatu yang nilainya lebih besar ketimbang uang yang Anda dapatkan dari mereka. Kertas dan tinta di sebuah buku tentu nilainya lebih kecil dibanding nilai uang yang Anda gunakan untuk membelinya. Namun, jika gagasan di dalamnya mendatangkan kekayaan bagi Anda, maka Anda tidak dizolimi oleh pihak penjual buku. Ia memberikan Anda nilai guna yang sangat besar dibandingkan nilai uang kecil yang Anda keluarkan. Hal berikutnya, karena Anda menciptakan kekayaan Anda sendiri dari bahan asal, bukan berarti apa-apa yang Anda ingini langsung tercipta dari udara dan muncul begitu saja di hadapan Anda. Jika Anda menginginkan mesin jahit misalnya, bukan berarti Anda hanya menyodorkan terus-menerus pemikiran tentang mesin jahit kepada bahan asal sampai tiba-tiba muncul mesin jahit di depan mata Anda. Gambarkan di dalam benak Anda sebuah mesin jahit dengan sikap positif bahwa benda itu sedang diciptakan untuk Anda. Setelah membentuk gambaran itu dalam benak, yakinilah secara penuh bahwa mesin jahit itu sedang mendatangi Anda. Jangan pernah meragukannya. Bersikaplah seolah-olah ia sudah menjadi milik Anda. Mesin jahit itu akan datang kepada Anda melalui proses yang secara keseluruhan akan membawa keuntungan bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya. Pemikiran Anda adalah sumber kekuatan kreatif yang Anda miliki. Yakinlah terhadap pemikiran Anda. Yakinlah bahwa kehendak Anda untuk kaya selaras dengan kehendak semesta. Itu akan membuat keyakinan Anda makin kokoh. Anda memiliki alat keberhasilan di dalam kepala Anda, ialah otak Anda. Otak Anda selalu berhasil mewujudkan apapun yang terus-menerus Anda pikirkan. Anda berhasil menjadi orang sial jika sepanjang waktu Anda berpikir bahwa Anda memang orang sial. Anda berhasil menjadi orang kaya raya dan selalu beruntung jika sepanjang waktu Anda berpikir bahwa Anda kaya raya dan selalu beruntung. Pemikiran Anda selalu mewujudkan kebenaran sejati Anda. Anda akan menjadi sekaya dan seberuntung yang Anda pikirkan tentang diri Anda. Semesta menghamparkan keberlimpahan. Hasrat Anda menjadi kaya selaras dengan kehendak semesta. Maka jangan ragu menginginkan sebanyak-banyaknya. Tugas Anda adalah memfokuskan pemikiran agar selaras dengan keberlimpahan alam semesta. Ini yang paling sulit bagi kebanyakan orang. Mereka umumnya mempertahankan pemikiran kolot bahwa kemiskinan adalah bagian dari takdir. Mereka mempertahankan pemikiran yang keliru sehingga malu menginginkan kekayaan, seolah-olah menginginkan kekayaan adalah tindakan yang tak bermoral. Karena itu, yang mereka inginkan hanya hidup sederhana atau hidup seadanya saja, asalkan bisa cukup nyaman. Worthless pernah meminta seseorang untuk membuat gambaran jelas tentang apa saja yang ia inginkan sehingga pemikirannya terpancar ke bahan asal. Orang ini begitu miskin, tinggal di rumah kontrakan dan penghasilannya hanya cukup untuk hidup seadanya dari hari ke hari. Ia tidak percaya ia bisa kaya. Setelah menimbang-nimbang, orang itu pikir masuk akal juga sekiranya ia menginginkan karpet baru untuk lantai kamarnya dan pendiangan untuk menghangatkan ruangan selama musim dingin. Mengikuti saran dari buku Worthless itu, orang tersebut mendapatkan barang-barang itu dalam beberapa bulan. Itu menyadarkannya bahwa ia bisa meminta lebih banyak lagi. Ia pun mengamati rumah yang ia tempati dan merencanakan peningkatan dalam semua hal. Setelah itu, ia membuat gambaran mental yang rinci tentang rumah idamannya lengkap dengan perabot-perabotnya.
Ia terus mempertahankan gambaran tersebut di dalam benaknya dan mulai menjalani hidup dengan cara tertentu dan mengalami kemajuan sebagaimana yang ia inginkan. Ia memiliki rumah sendiri sekarang dan melakukan perombakan mengikuti gambaran mentalnya. Sekarang, tetap dengan keyakinan yang kukuh, ia sedang menginginkan hal-hal yang lebih besar. Semua datang kepadanya karena ia yakin. Hal yang sama berlaku juga bagi kita semua. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Salam.